Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haslina. Saya dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah postmodern. Jadi judul materi ini yaitu Counseling Solution, Focus Brief Counseling, dan Self-Regulated Learning atau SFBC. Selanjutnya biografi. Jadi di sini ada beberapa pendiri dari terapi postmodern. Yang pertama itu ada Insoo Cambridge. Insoo Cambridge adalah direktur eksekutif dan pendiri bersama dengan Steve DeShazer pada pusat terapi singkat untuk keluarga di Milwaukee. Sebagai pemimpin teori terdepan atau terkemuka dalam terapi singkat berfokus pada solusi SFBT, dia telah memberikan beberapa jumlah workshop pelatihan di Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Selanjutnya ada Steve DeShazer. Steve DeShazer adalah seorang pelopor terapi singkat yang berfokus pada solusi. Dia merupakan peneliti senior pada pusat terapi singkat untuk keluarga di Milwaukee dengan pengarah dari beberapa buku-buku SFBT. Manusia menurut SFBC. Konseling berfokus solusi tidak memiliki pandangan komprehensif tentang sifat manusia, tetapi berfokus pada kekuatan dan kesehatan konseli. Konseli berpikir solusi menganggap manusia bersifat konstruktivis. Selanjutnya, tujuan dari SFBC yaitu A. Mengubah cara pandang, situasi atau kerangka pikir. Yang kedua, mengubah situasi dan menekankan pada kekuatan dan sumber daya konseling. Yang ketiga, konseling didorong untuk terlibat dalam perubahan atau solution talk daripada problem talk dengan asumsi bahwa apa yang dibicarakan ada bagian besar yang akan dihasilkan. Tahapan SFBC sesi pertama, yang pertama yaitu klarifikasi peran, yang kedua deskripsi masalah, yang ketiga merumuskan tujuan, yang keempat bergerak menuju solusi, dan yang kelima itu penutup atau ending. Sedangkan sesi yang kedua itu yang pertama adalah eliciting, amplifying, reinforcing, scaling progress, dan ending. Teknik-teknik SFBC. Yang pertama, pertanyaan keajaiban. Yang kedua, pertanyaan ekspres. Yang ketiga, pertanyaan berskala. Yang keempat, pertanyaan coping. Yang kelima, pujian. Yang keenam, pertanyaan ekspres. Dan yang ketujuh itu tugas formula sesi pertama. Assalamualaikum Bu, maaf mengganggu. Waalaikumsalam, nak, mari silakan masuk. Ya Bu, terima kasih. Najila datang ke sini sama siapa? Oh, saya sendiri Bu. Oh begitu, baiklah, ibu senang sekali bila mau datang ke rumah ibu. Mungkin ada sesuatu yang ingin Dila sampaikan sama ibu. Ya Bu, saya datang ke sini karena ada sesuatu hal yang mengganjal di pikiran saya, yang akhir-akhir ini mengganggu pikiran saya. Oh seperti itu, tapi sebelumnya Dila harus mengetahui dulu bahwa ibu sebagai seorang konselor akan membantu Dila untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mengganggu pikiran Dila. Ibu di sini bertugas untuk membantu Dila. Namun keputusan yang disepakati nanti ya itu Dila sendiri yang akan memutuskan. Ibu harap Dila bisa lebih aktif dalam menceritakan masalah yang dihadapi Dila. Bagaimana, sudah paham? Iya Bu, saya paham. Baiklah, di sini ibu akan menjelaskan dulu sedikit tentang prosedur layanan ini. Jadi layanan ini akan memerlukan sekitar 3-4 pertemuan. Setiap pertemuan 60 menit. Ini tergantung juga pada keaktifan Dila dalam proses layanan ini. Jika Dila berperan aktif dalam layanan ini, maka akan lebih cepat juga kita menuju solusi. Iya Bu, saya akan berusaha aktif agar masalah yang saya alami dapat dengan cepat terselesaikan. Kak Firna, sangat bagus sekali. Sekarang Dila sudah bisa menceritakan hal apa yang mengganjal di pikiran Dila.
Begini Bu, di sekolah saya akan diadakan pentas seni dan saya juga ingin berpartisipasi dalam acara itu Bu. Saya ingin menunjukkan kemampuan bernyanyi saya, namun untuk tampil di panggung yang sebesar itu saya benar-benar takut dan tidak percaya diri Bu. Jadi kamu kurang percaya diri? Iya Bu, saya merasa takut dan merasa benar-benar tidak percaya diri untuk tampil di pentas sebesar itu. Ibu sangat paham dengan apa yang kamu rasakan saat ini. Jadi yang kamu butuhkan dan inginkan adalah kamu ingin meningkatkan rasa percaya diri kamu untuk bisa tampil di panggung. Bukan begitu Nak Dila? Iya Bu. Coba ceritakan pada ibu bagaimana hal itu bisa terjadi. Dulu saya pernah mencoba untuk tampil di panggung, namun saya mengalami perlakukan buruk. Saya disoraki dan diejak. Dulu saya pernah mencoba untuk tampil di panggung, namun saya mengalami perlakuan buruk. Saya disoraki dan diejek karena saat itu saya lupa lirik saat mencoba untuk bernyanyi. Sejak kejadian itu, saya merasa minder dan tidak pede lagi. Dari skala 1 sampai 10, kira-kira pada skala berapa Dila merasa bahwa masalah ini dapat terselesaikan? Saya merasa saya berada pada skala 2 Bu. Bisakah Dila menjelaskan mengapa Dila merasa bahwa Dila berada di skala 2? Saya merasa kurang percaya diri Bu saat berada di pentas dan takutnya saya akan lupa lirik lagi seperti sebelumnya. Baiklah Dila, misalkan ibu punya kantong ajaib yang bisa mengabulkan segala permintaan dan harapan Dila. Apa yang Dila minta? Saya akan rajin berlatih dan sungguh-sungguh di rumah dan berlatih untuk menghafal lirik lagu dengan benar agar saya bisa tampil dengan percaya diri di atas pentas. Ibu senang sekali dengan apa yang akan dilakukan oleh Dila, dan jika Dila bisa melakukan itu dengan bersungguh-sungguh, ibu yakin Dila pasti bisa. Iya Bu, terima kasih. Kalau boleh tahu, kapan terakhir kali Dila berlatih, bernyanyi dan menghafal lirik-lirik lagu? Sekitar 2 minggu yang lalu saya berlatih lagu yang kesukaan saya Bu. Apa yang membuat kamu berpikir dan melakukan hal yaitu berlatih lagu kesukaan kamu? Pada saat itu saya merasa suasana sedang tenang sehingga saya bisa fokus untuk berlatih menghafal lirik lagu sambil berlatih bernyanyi, dan saya berlatih untuk percaya diri saat di atas pentas. Jadi Dila akan berlatih bernyanyi saat sedang dalam keadaan tenang sehingga bisa konsentrasi saat berlatih. Iya benar Bu. Baiklah, nah sekarang untuk memudahkan mencapai tujuan kita, membuat skala 1 sampai 10, di mana skala 1 menunjukkan bahwa keputusan yang Dila tetapkan tadi, Dila akan bersungguh-sungguh berlatih dan menghafal lirik lagu dan berlatih untuk percaya diri saat berada di atas pentas. Dan 10 menunjukkan bahwa keputusan yang Dila telah ambil itu sangat penting. Dari skala 1 sampai 10 tersebut, Dila berada pada skala berapa? Skala 9 Bu. Kapan Dila akan memulai rencana yang sangat bagus itu? Secepatnya Bu, saya akan melakukan sehingga harapan saya bisa terkabulkan. Baiklah Dila, dari awal sampai akhir kita sudah berbicarakan permasalahan Dila, yaitu Dila ingin ikut berpartisipasi di sekolah yaitu acara pentas seni. Tapi Dila kurang rasa percaya diri karena melihat pentas yang sangat besar dan merasa takut karena mempunyai pengalaman buruk sebelumnya. Dan untuk mengatasi itu, Dila perlu percaya diri dan lebih bersungguh-sungguh dan rajin untuk berlatih menghafal lirik lagu agar tidak lupa saat di atas pentas. Adakah hal lain yang ingin Dila sampaikan kepada ibu? Mungkin itu saja Bu, terima kasih atas bantuan Ibu. Baiklah, kalau begitu wawancara konseling ini sudah bisa kita akhiri. Dila bisa mempraktekkan beberapa keputusan yang Dila ambil tadi, dan kita akan melanjutkan sesi berikutnya jika dibutuhkan sehingga akan lebih efektif lagi untuk sesi berikutnya. Dila bisa hubungi ibu. Baiklah Bu, kalau begitu saya permisi dulu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Nadila, silakan masuk. Terima kasih Bu. Apa kabar Dila? Sepertinya Dila sangat senang hari ini. Iya Bu. Bagaimana, sudah siap untuk sesi konseling berikutnya? Iya Bu, saya sudah siap. Bagaimana, apakah ada perkembangan ke arah yang lebih baik setelah pertemuan minggu lalu? Alhamdulillah Bu, sudah ada sedikit perubahan. Hal baik apa yang kamu rasakan? Saya sudah mulai rajin
agak rajin berlatih Bu dan konsentrasi saat menghafalkan lirik lagu. Bagaimana kamu bisa lebih rajin latihan? Jadi Bu, minggu lalu saya sering latihan di dalam kamar dan juga biasa pada waktu istirahat saya sering ke ruang musik di sekolah untuk berlatih Bu. Tapi masih agak-agak malu kalau ada teman yang melihat saya bernyanyi. Nah, minggu lalu Dila mengatakan bahwa kemungkinan terselesainya masalah pada diri Dila itu berada pada skala 2. Nah, sekarang menurut Dila setelah konseling sesi pertama yang sudah kita lakukan, Dila sudah berada pada skala berapa? Skala 6 Bu. Wah, bagus sekali Dila. Kamu melakukan dengan sangat hebat. Berarti kamu sudah membuktikan bahwa masalah yang sedang kamu alami itu perlahan bisa terselesaikan. Iya Bu. Baik, sekarang Dila berada pada skala 6. Jika saja keadaan menjadi lebih baik, misalnya kamu berada di skala ke-8, apa akan kamu lakukan sehingga kamu bisa mencapai angka itu? Saya akan berlatih lebih giat lagi dan akan mengurangi rasa kurang percaya diri saya, dan pada saat di kamar saya akan mencoba untuk bernyanyi di depan cermin dan menganggap saya sedang berada di atas pentas sedang bernyanyi agar percaya diri saya terus meningkat. Kapan kamu akan melakukan hal itu? Secepatnya Bu. Langkah yang sangat cemerlang yang Ibu dengar. Melihat perkembangan Dila yang sangat bagus, Ibu yakin akan ada perubahan yang lebih baik lagi jika Dila bersungguh-sungguh. Baiklah Dila, sejauh ini apa lagi yang ingin kamu sampaikan kepada Ibu? Saya rasa sudah cukup Bu. Baiklah Dila, kita sudah berada pada sesi akhir. Jadi Ibu ingin menyampaikan bahwa Lina melakukan rencana Dila sudah tetapkan minggu lalu dengan sangat bagus. Ibu sangat bangga pada perkembangan yang bergerak dengan sangat maju yang Dila lakukan. Dan sesuai dengan rencana yang Dila sudah tetapkan bahwa Dila akan lebih berlatih dengan giat lagi dan berusaha untuk percaya diri pada saat berada di atas pentas. Untuk melihat perkembangan apa yang akan terjadi pada diri Dila itu, Ibu harap Dila membuat catatan kecil untuk melihat perubahan apa yang akan terjadi. Baik Bu, saya akan membuat catatan tersebut. Baiklah Dila, sampai ketemu lagi minggu depan. Iya Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam.